Dan ini kali ini yang keempat ini kita akan berbicara tentang startup funding, fundraising for growth. Dan langsung saja, kali ini kami akan mengundang moderator kita yang akan memandu diskusi kali ini. Boleh untuk bisa bergabung ke panggung, ini dia. Ada Mbak Dara Mawar dari Blok 71, silakan. Tepuk tangan dong untuk moderator kita kali ini, Dara Mawar di panel 4 startup funding, fundraising for growth. Dan untuk narasumbernya kami akan undang, para panelisnya adalah Alan Fatih dari IDX Incubator dan juga Malik Khidir, Direktur PT Techshock Robotika Indonesia. Kemudian Presiden Direktur Rans ada Sony Rahmadi. Oh, ini yang Raffi Ahmad itu kan? Ransnya? Bukan, beda. Oh, beda. Saya tak kira. Ini yang kurasa ku telah jatuh. Bukan ya? Bukan juga, beda itu, beda. Kalau itu musik ya. Ya, dan juga mengundang Subkoordinator Substansi Pengembangan Penanaman Modal, Analis Kebijakan Muda DPP MDIY, kembali mengundang Bapak Wiwit Ardianto, SE MSC, silakan. Ya, hadir kembali di panggung, silahkan Mas, monggo. Langsung saja. Satu narasumber masuk di 2 panel gitu ya, luar biasa. Rencana malah 4 panel katanya tadi Mas kayaknya. Pak Wiwit 4 panel hari ini. Bicara utama, silahkan. Mas Alan Fatih dari IDX Incubator. Ini silahkan. Oke, sepertinya sudah lengkap ini ya, Rin ya. Ya, kalau begitu langsung saja silakan Mbak Dara Mawar untuk bisa memandu diskusi kali ini. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Ya. Oke, selamat siang semuanya. Sebentar lagi kita makan siang ya. Jadi ini percakapan terakhir, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Udah bersemangat nih, udah jam 12 nih kayaknya. Ya, jadi sebelumnya terima kasih. Kalau untuk Pak Malik sendiri berhalangan hadir, jadi diwakili oleh Mas Raffi dari Kalasan Valley. Terima kasih. Mas Wid juga terima kasih sudah mau ngobrol lagi tadi di panel 1, dilanjutkan ke sini karena nanggung katanya. Nanggung diskusinya. Terus ada Mas Sony juga, terima kasih dari Run System. Sama ada Mas Alan dari IDX Incubator ya. Ini menarik banget sih karena variasi pembicaranya dari berbagai sektor, mulai dari ekosistemnya Kalasan Valley, ada dari penanaman modal, terus ada Run System sendiri, startup yang udah bukan startup kayak udah lulus ya. Udah lulus belum Mas? Masih startup ya? Oke. Sama ada dari IDX Incubator gini. Karena kalau kita ngomongin fundraising, tadi di awal itu tadi Mas Aga sempat bilang sekarang tuh ceritanya katanya lagi winter tech winter gitu. Nah, kalau di sini berarti dengan adanya pembicara-pembicara ini kayak diskusinya tuh bagus, kita akan bahas dari berbagai segi aspek untuk fundraising ya. Jadi fundraising karena ada dari kalau untuk Run System sendiri baru IPO, terus ada IDX Incubator sebenarnya yang bantu teman-teman untuk IPO ya. Mungkin boleh diceritain ya, aku mulai dari IPO dulu. Jadi kan kita ngomongin funding ada beberapa macam ya. Jadi mulai dari Mas Alan dulu nih kayaknya ya. Bentar, aku minta, oh mic-nya ada? Udah ya. Oke, nah Mas Alan boleh cerita kalau dari IDX Incubator itu sistem untuk sebelum IPO prosesnya itu seperti apa Mas? Boleh cerita sedikit untuk sebuah startup atau perusahaan bisa jadi IPO? Nah ini ada Mas Sony udah senyum-senyum nih. Ya jadi memang dulu itu kan mindset kita IPO itu di level yang paling akhir gitu ya. Kita kalau ini khususnya untuk startup ya karena tema sekarang startup funding. Jadi saya lebih ngomong masalah perusahaan teknologi startup, dimana kalau kita tahu kan dulu banget itu mindset kita seed, fundraising lagi ke series A, series B, series C udah gede baru IPO. Stage normalnya seperti itu.
Tapi kita melihat bahwa sebenarnya nggak harus kayak gitu juga kok. Akhirnya kita ada banyak inisiatif untuk menarik. Kita nggak perlu terlalu besar banget menjadi unicorn dulu baru IPO, tapi kita bisa IPO dulu nih. Nanti setelah IPO jadi unicorn gitu ya. Itu sih di bursa itu kita sudah ada alat atau mungkin pintu masuk gitu ya untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin size-nya masih series A kalau startup gitu ya. Udah bisa mencoba untuk IPO, tapi tentu ada persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi. Dan biasanya yang krusial itu yang biasanya startup itu untuk good corporate governance kan belum terlalu settle gitu ya. Yang penting kita punya traction dulu, berkembang dulu gitu ya. Masalah administrasi segala macam itu agak abai sedikit gitu ya. Tapi justru itu kalau kita mau menjadi perusahaan besar, kita itu dari sisi good corporate governance itu harus kuat dan harus transparan, teratur gitu ya semuanya. Itu yang membuat perusahaan nanti akan sustain. Khawatirnya kalau misalnya dari growth-nya bagus tapi dalamnya ini keropos, itu mungkin bisa bertumbuh cepat tapi bisa juga karena di dalamnya ini keropos, akhirnya ya ada isu sedikit, ada apa sedikit, ditempa badai dikit, ambruk gitu. Nah makanya kami menyediakan pintu masuk untuk IPO dan tercatat di bursa untuk perusahaan-perusahaan yang masih bisa dibilang cukup dini gitu ya, supaya kita juga dari awal aware nih bahwa perusahaan ini harus sustain ke depan. Makanya IPO ini bisa menjaga juga untuk good corporate governance-nya segala macam. Oh, Oke. Wah menarik banget nih. Terutama tadi bilang berarti setidaknya teman-teman kalau sudah series A sudah bisa mulai melihat ke arah IPO ya. Benar ya Mas ya? Bisa dibilang kayak gitu, cuman kan masalah series A itu kan cuman penamaan ya. Kita kadang ada yang bootstrapping langsung IPO pun juga ada gitu ya. Series A, series B itu kan cuman funding round gitu kan. Itu sih. Ada kok beberapa startup yang memang baru bahkan nggak pernah fundraising gitu ya, tiba-tiba sudah IPO. Tapi memang yang perlu ditekankan bahwa internalnya dulu nih harus solid, harus matang, karena kita mencoba untuk membuat perusahaan lebih sustain dengan good corporate governance juga. Iya menarik. Itu salah satu yang kayaknya harus kita garis bawahin ya, governance dan keteraturan di dalam sebuah startup gitu ya. Ya, dan going concern itu yang penting. Betul. Nah aku pindah deh ke Mas Sony gitu kan. Mas Sony karena udah IPO juga mungkin bisa langsung kasih perspektif gitu kan dari startup. Gimana sih akhirnya bisa mutusin untuk IPO dan gimana persiapannya gitu. Karena kan mungkin teman-teman dari startup juga mau considering nih IPO sebagai salah satu alternatif. Tapi kira-kira kapan? Dan tadi juga dari Mas Alan juga udah nyebut nih, oh governance-nya harus kuat. Terus kira-kira apalagi nih, ada tipsnya juga nggak? Iya, nambahin tadi yang disampaikan Mas Alan. Jadi pertanyaannya kenapa IPO? Biasa sering kemudian ditanyakan, apakah kemudian tidak fundraising aja dan sebagainya. Itu pilihan sih sebenarnya. Artinya kalau kemudian ada stigma bahwa kita besar dulu baru kemudian IPO. Tapi biasanya saya lebih menarik untuk menggunakan alternatif yang lain adalah kenapa nggak IPO untuk jadi besar. Problem yang kemudian kami lihat adalah dari sebuah bisnis apapun itu ya, startup digital maupun bukan, adalah sustainability bisnisnya itu sendiri. Jangan sampai kemudian besar setelah dapat fundraising, dapat dana, dapat konsumen besar, tetapi kemudian karena compliance atau GCG-nya tidak begitu solid, tidak begitu bagus, akhirnya kemudian bangkrut. Dan itu sering banget kemudian kita lihat. Akhirnya kemudian kami melihat IPO menjadi salah satu opsi tanpa harus melewati proses fundraising terlebih dahulu. Itu beberapa tahun lalu.
dan atau usia perusahaan yang cocok IPO apa tidak, memang kalau dikatakan berapa tahun sih idealnya tidak ada yang bisa state out setelah tahun keberapa dan sebagainya, tetapi tergantung kesiapan mental para internal tim aja kemudian harus menghadapi regulasi yang dunianya berbeda banget Mbak. Sehingga ya apa yang kemudian kita siapin, honestly speaking waktu awal-awal hanya mental. Kalau ngomong soal knowledge ya bisa dibilang babuk banget gitu loh, nggak ngerti gitu loh. Rupanya dari situ kemudian kita lihat kenapa menjadi penting, karena kita banyak berhubungan dengan peraturan dan compliance GCG yang begitu banyak, di mana tujuannya rupanya sangat bagus. Mau tidak mau kemudian pada saat kita listing kita memiliki investor ribuan, artinya kita bertanggung jawab terhadap ribuan pemegang saham yang cuman mungkin 1 lot 2 lot tetapi mereka pemegang saham kita. Benefitnya luar biasa banyak after itu. Hanya saja apa yang disiapkan pertama memang kembali kita bisnis, kita ngejar profitabilitas, tetapi juga tidak melupakan sustainabilitasnya dengan GCG yang sudah diatur sedemikian rupa tergantung kondisi perusahaan. Saya pikir sangat-sangat sangat-sangat banyak dimudahkan dengan POJK yang baru ya, di mana perusahaan yang masih baru saja berdiri belum sampai 10 tahun itu juga bisa kemudian melantai. Dan kami melantai tahun lalu pun bukan yang pertama di sisi startup, ada beberapa yang sudah juga lebih dulu melantai, sehingga itu bisa jadi salah satu alternatif untuk rekan-rekan startup untuk kemudian mau melakukan fundraising. Bisa juga kok melalui pasar modal. Itu aja sih Mbak. Iya, berarti aku tuh tertarik juga sama tadi poin yang bagus banget bahwa sebenarnya nggak harus nunggu gede, kenapa nggak kita gede bareng-bareng aja gitu kan. Dan yang aku lihat dari aku kemarin udah kepo-kepo dikit soal IDX Incubator juga gitu kan, bahwa ada program-program untuk mempersiapkan ya benernya, persiapkan sebuah perusahaan startup untuk mulai. Kira-kira proses, boleh cerita dikit aja kayak prosesnya tuh konsultasi, terus nanti kira-kira biasanya berapa lama tuh sebelum akhirnya ketika udah nih, oh ini kayaknya udah oke gitu kan, perlu evaluasi juga tuh. Boleh cerita nggak Mas tahapannya sedikit aja? Nih Mas Sony atau saya? Masalah. Oh, okay. Soalnya Mas Sony ini bagian dari IDX Incubator dulu sebelum IPO dulu ya. Oh. Jadi kita waktu itu kita bikin pilot project sebenarnya kita sama nggak kan, bukan yang pertama. Jadi untuk bisa IPO itu beragam Mbak ya. Jadi satu perusahaan dengan perusahaan yang lain ini belum tentu sama untuk prosesnya. Tapi kami ada program yang kurang lebih itu 6 bulan sampai 1 tahun. Itu benar-benar untuk memberitahu ini prosesnya kayak gini, apa aja yang perlu disiapkan dari A sampai Z. Misalnya dari sisi nanti laporan keuangannya gimana, harus diaudit segala macam, audit terkait legal, persiapan legal apa aja yang perlu disiapkan. Jangan sampai bahkan kayak kontrak-kontrak itu kan kadang kalau udah selesai tahun bukunya udah gitu kan. Nah itu termasuk dari ranah yang nantinya akan diaudit. Jadi hal-hal seperti itu jangan sampai lalai juga segala macam. Terus dari sisi biasanya kita kuatin internalnya dulu nih, bukan dari sisi bisnis ya, internal dalam artian dari sisi accounting, tax, legal segala macam. Nah setelah itu kita juga akan ada beberapa training atau mungkin session dengan namanya lembaga profesi penunjang. Itu semua yang membantu nantinya perusahaan itu untuk mempersiapkan IPO sampai dengan listing. Misalnya seperti underwriter, kantor akuntan publik, law firm, itu juga kita undang untuk jadi narasumber. Dan kita juga ngasih semacam kita bisa mentoring satu one on one. Jadi nanti
mereka akan bisa konsultasi kondisi perusahaan ini seperti apa. Kondisi perusahaan satu dengan yang lain kan akan berbeda, makanya akan ada sesi sendiri-sendiri. Nah, ini kalau bilang case-nya Mas Sony ini mungkin sekitar 3 tahun Mas ya, dari 2 tahun ya. Tapi ada juga yang memang ternyata masuk udah well prepare semua nih. Jadi 1 tahun kita kasih knowledge terkait proses IPO, persiapannya apa aja, kita ketemukan dengan expertise di bidangnya masing-masing, itu bisa langsung jalan. Tapi juga ada yang karena bisnis itu juga naik turun Mbak ya, jadi kadang sekarang nih bisnis bagus nih, ketika udah mau mempersiapkan IPO ternyata ya ada slowing down segala macam, akhirnya ditunda. Itu hal yang sangat biasa, karena IPO pun juga itu strategic decision, di mana kita harus memperhatikan timing yang tepat, kapan timing yang dirasa optimal bagi perusahaan untuk IPO. Begitu sih Mbak. Jadi agak various sih kalau misalnya dari sisi waktu ya. Tapi meskipun program kita misalnya 1 tahun udah selesai ya, kita akan selalu mendampingi sampai dengan mereka bisa IPO. Wah, berarti udah cukup ada tempatnya spesial untuk dikasih bimbingan, terus dari awal sampai akhir udah didampingi gitu. Kalau ada apa-apa udah tinggal nanya aja ya. Udah cukup enak berarti ya. Kalau dulu kan bingung nih, wah IPO kemana, tahu-tahu udah IPO aja gitu kan, teman-teman kan nggak tahu nih. Berarti ini cukup knowledge yang baru juga. Oke, itu untuk IPO ya berarti. Dan ini for free ya, jadi ini memang support bursa untuk teman-teman startup. Wah, ya free ya guys. Kalau biasanya kalau udah free, udah mulai terdorong nih, kayak nggak banyak mikir harus biaya apa gitu ya. Anyway, aku pindah berarti ya. Itu kalau dari segi IPO sebagai fundraising. Nah, aku mau pindah ke Mas Wiwit nih. Kita ngomongin iklim penanaman modal sama investasi gitu kan. Tadi kita ngomongin IPO, berarti kan dari publik ya investasinya. Berarti kalau dari penanaman modal untuk investor itu seperti apa Mas sekarang? Kira-kira minatnya tuh seperti apa, terbagi-bagi jadi apa tuh Mas? Boleh cerita sedikit? Baik, mungkin nanti sekalian nyambung dengan impact investing ya Mbak Dara ya. Betul. Karena ini saya ditodong Mbak Dara sebenarnya untuk hadir lagi, moga-moga nggak bosan. Tapi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Jadi di dalam key talking point kan disebutkan bahwa sebenarnya terlihat memang atau diyakini sedang ada winter startup seperti itu. Tapi kalau diskusi-diskusi kami dengan kementerian, lalu Kementerian Investasi dan diskusi internal kami sebenarnya ya memang mungkin ada winter untuk kaitannya dengan sektor-sektor yang tersier atau yang mungkin lebih melayani want ya daripada need ya. Tetapi ketika kemudian teman-teman di startup itu lebih condong melayani need masyarakat atau need society, sehingga kemudian itu lebih sustain secara model bisnis, saya kira itu tidak akan terkena winter. Misal pun kemudian ada tekanan ekonomi dan tekanan apa istilahnya konstelasi global yang menekan ekonomi dunia ke Indonesia pun mungkin ya tetap ada dampak, tapi saya yakin tidak sampai kemudian langsung kolaps seperti itu. Itu yang pertama. Sehingga apa? Sehingga kemudian tentu saja yang harus kita perhatikan sekarang adalah mungkin bagi aditif adalah mungkin bisa memetakan mana sih membernya yang punya model bisnis yang memang melayani need dengan yang melayani want itu siapa saja, sehingga kemudian nanti bisa dipetakan perlakuannya seperti apa. Nah, kaitannya dengan impact investing ya. Jadi tadi disampaikan sebelumnya bahwa untuk IPO itu kan dibutuhkan GCG ya. Dan ternyata ini ada benang merahnya dengan impact investing Mbak Dara. Jadi kalau di dalam buku panduan investasi lestari lah, ini saya sudah nitip ke Mbak Dara untuk membagikan buku investasi lestari yang baru saja disusun oleh Kementerian Investasi, yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari kompendium Bali ya. Itu kerjanya Mbak Gita juga, koalisi ekonomi membumi ya. Ya, seperti itu. Nah itu saya kepingin begini Mbak. Jadi saya punya harapan besar bahwa kemudian
teman-teman di startup ini punya engagement dengan isu-isu yang disampaikan dalam buku tersebut. Jadi kalau di dalam buku tersebut mungkin nanti bisa dibaca sendiri, tapi yang jelas ada 3 hal yang nanti akan nyambung dengan misalnya tadi yang disampaikan untuk bisa mencapai IPO itu seperti apa. Jadi yang pertama adalah ada isu lingkungan yang di cover di situ, misalnya kemudian emisi karbon, lalu kemudian bagaimana penanganan recycling segala macam. Tapi yang jelas ada isu lingkungan di situ. Yang kedua adalah ada isu-isu sosial yang ditangani, misalnya kemudian bicara kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan, dan sebagainya. Yang ketiga ini yang nyambung, yaitu tata kelola. Tata kelola ini kaitannya dengan tadi GCG, lalu kemudian di situ bebas korupsi, tidak ada suap. Saya yakin itu nanti bisa dielaborasi sendiri. Tapi yang jelas saya kok melihat bahwa kemudian untuk menjadi IPO ya, itu mungkin bisa latihan dulu dengan itu, impact investing. Karena kalau kemudian teman-teman membaca parameter-parameter investasi lestari, maka saya punya harapan besar begini, teman-teman bisa melihat diri sendiri, apakah model bisnis saya ini sebenarnya sudah mengarah ke sana apa belum? Jangan-jangan belum, jangan-jangan sedang OTW, atau malah sudah sampai sana. Sehingga kemudian ketika mereka sudah engage dengan investasi berkelanjutan itu, saya yakin yang ditawarkan seperti Winter Startup itu tadi ya mungkin ada ya, tapi tidak sehebat kalau kemudian yang apa istilahnya bisnis-bisnis mereka bukan model bisnis yang berkelanjutan dan berimpact seperti itu. Dan yang paling menarik sebenarnya begini, jadi kalau diskusi kami dengan Angin waktu itu, ada bolong itu di mismatch antara pemberi kapital dan yang menggunakan kapital. Dan mereka mengatakan begini, sebenarnya peran hub, peran mediator itu sangat krusial. Kalau kita mengharapkan pemerintah tentu dengan keterbatasan sumber daya, anggaran dan sebagainya, saya kira saya kok punya harapan besar aditif bisa mengisi kekosongan itu, Mbak Dara. Misalnya kemudian begini, yang paling gampang aditif memetakan mana saja sih membernya yang punya concern dan punya idealisme yang cukup besar untuk genre-genre impact investing. Lalu kemudian mengumpulkan itu dalam satu prospektus bisnis dengan parameter-parameter yang ada di buku panduan itu, dan kemudian disampaikan ke Angin misalnya, atau kemudian ke ADB. Sebenarnya banyak di slide yang saya share itu kan ada beberapa institusi dunia yang tadi juga disampaikan oleh Mas Aryo, sebenarnya mereka punya banyak sekali uang yang nganggur dan bingung untuk disalurkan kepada genre-genre impact investing. Nah, karena di sini ada sumber daya yang besar dan harus digrab, maka kemudian menurut kami ADI itu punya peluang besar untuk mengambil itu. Karena yang pertama begini, di DIY ini kan kalau ya memang benar ya, kalau startup itu kan tidak mengenal border ya, tapi ketika kita bicara DIY misalnya, yang paling gampang saya contohkan begini, ICOR atau incremental capital output ratio atau rasio penanaman modal, efisiensi penanaman modal terkait dengan kegiatan pertanian di DIY itu kan kecil sekali. Itu bisa diartikan dua hal. Pertama, terjadi efisiensi penanaman modal di sektor itu. Kedua, tidak ada penanaman modal di situ. Sementara kalau kita melihat istilahnya sektor-sektor strategis penunjang PDRB di DIY ini, dari tahun 2016 sampai 2021 itu sektor pertanian itu selalu muncul. Menjadi lucu ketika ini adalah sektor penunjang PDRB tapi tidak ada investasi yang masuk. Kan artinya yang tadi saya sampaikan di sesi pertama tadi, ada masalah Mbak di sini. Dan masalah itu saya kira bisa teman-teman startup masuki dengan mengengagekan dengan isu-isu lestari itu. Nah, seperti itu, Mbak. Iya, yang aku tangkap tuh tadi salah satunya adalah peran ekosistem. Salah satunya tadi kita ngomongin aditif gitu ya. Contohnya untuk mapping bahwa sebenarnya enggak winter juga, cuman investor ini lebih selektif gitu ya mungkin. Jadi mungkin dari teman-teman yang di sini juga jangan takut bahwa sebenarnya ada investasi, cuman
perlu digarisbawahi, kita lihat iklimnya tuh sebenarnya minatnya ke arah mana, dan tinggal sebenarnya nggak tinggal sih, tapi harus bisa strategikal untuk bisa menunjukkan bahwa sebuah startup itu bisa worth investing gitu kan. Salah satunya dengan memberikan impact. Karena basicnya aku pernah ingat ngobrol sama Mas Aryo kayaknya di sini ya. Mas Aryo masih ada nggak ya? Nah kemarin tuh kita pernah bahas soal produk startup gitu. Sebenarnya produk yang bagus itu adalah produk yang memberikan impact. Apapun bisnisnya, bisnis yang jalan itu yang memberikan impact. Tinggal lihat aja impactnya kemana gitu kan. Kayak tadi kita bicara bagian pertanian. Terus tadi kita bicara kesetaraan gender, kita bicara soal ekonomi, MSME juga ada kan Mas, untuk impact itu nanti berarti yang aku tadi garis bawahi adalah sudah bisa dari setiap ekosistem tuh kita kerjasama bareng-bareng yang di ekosistem masing-masing, contohnya aditif. Dan tadi aku mau ngobrol nih sama Mas Raffi gitu kan soal gimana sih perannya ekosistem gitu, karena kan Mas Raffi juga bagian dari Kalasan Valley, dan gimana sih antar ekosistem tuh bisa bekerja sama juga. Jadi tadi nggak ngomongin cuman satu startup gitu, tapi juga ekosistem secara besar bisa kolaborasi untuk nanti kemudian bisa bareng-bareng juga tuh. Tadi Mas Wiwit juga mention bagusnya kita bisa petain bareng-bareng gitu, siapa yang di bidang tadi bidang lestari untuk pertanian, siapa yang di bidang, karena pada akhirnya sustainability itu nggak bisa dicapai oleh satu pihak aja gitu kan. Nanti siapa kerjasama sama Run System, di sini udah ada Masnya, sudah bisa nanti di reach out kalau misalnya mau kerjasama. Mungkin Mas Raffi mau cerita juga kalau di Kalasan Valley seperti apa. Oke, baik, terima kasih Mbak. Ini kayaknya memang karena saya terakhir, ini malah mengelaborasi dari banyak hal, termasuk Pak Maijen tadi Pak. Baik, Kalasan Valley, sebenarnya saya mau perkenalkan dulu tentang Kalasan Valley gitu ya. Kalasan Valley itu kumpulan dari beberapa startup, ada 7 startup di situ. Pembina kami itu adalah YPTI gitu ya. Seyogyanya di sini harusnya Pak Petrus, cuma Pak Petrus berhalangan hadir, kemudian saya diminta untuk hadir di sini begitu. Nah, jadi Kalasan Valley itu ada, kalau saya dari Sembada Sinergi Indonesia, itu perusahaan yang bergerak di bidang budidaya domba. Jadi breeding domba ya. Jadi di Kalasan Valley ada Sembada, ada Stekhock. Ya, Stekhock itu yang robotik dan IoT, kemudian ada Inastek, ada Indigen, ada Unicam Studio bagian media, ada Helber, ada Karyatama. Nah, kalau kita bicara kolaborasi, kita bicara ekosistem, kami di Kalasan Valley benar-benar menerapkan itu. Kalasan Valley saat ini kalau di total dari 7 startup itu Pak Wikan, kami ada mengelola sekarang berarti 500 mahasiswa studi independen dan 150 mahasiswa magang. Saya termasuk yang dapat matching fund tahun ini Pak. Gitu ya, jadi 3 program itu kami optimalkan semua dan kami berhasil untuk mendapatkan itu. Sehingga sekarang ada 150 anak magang dan 500 anak studi independen. Nah, contoh misalnya saya di farm, kalau kita bicara investasi ya teman-teman semuanya. Tadi Mas Wiwit mengatakan bahwa kalau itu produknya adalah need bukan want, saya sepakat bahwa investor masih sangat kuat di situ. Gitu ya. Kalau kita bicara domba, karena saya di sini bermain di domba, kebutuhan domba di DIY itu per hari itu 2000 domba Mbak. Nah ini ada yang belum tahu berarti ini. Taunya kan makan dombanya aja tuh. Taunya makan sate ya kan. Makan sate kambing kan gitu ya. Padahal di Indonesia itu bukan di Jogja bukan kambing Mbak. Di Jogja itu domba. Nah ini saya kasih insight baru ini. Berarti harusnya bukan sate kambing. Tapi sate domba. Oh oke. Nah, nanti kita ciptakan domba yang non kolesterol. Nah, saya dapat beberapa investasi gitu ya, beberapa investor masuk di tempat kami karena saya menciptakan budidaya domba berbasis teknologi 4.0. Oh, sadis tuh ini.
4.0. Nah, di mana 4.0-nya? Setiap domba-domba saya itu ada kalung RFID-nya. Sehingga ketika investor masuk, dia bisa mendeteksi day to day perkembangan dari dombanya. Nah, saya dari peternakan tidak mungkin Pak bisa membuat aplikasi dashboard monitoring. Maka saya kolaborasi dengan Stackhawk. Sama-sama dalam volume Kalasan Valley. Yang mengerjakan proyeknya adalah anak magang Pak. Jadi ini aplikasi saya baru selesai gitu ya. Nah, dengan adanya aplikasi itu, kemudian investor, kami sudah mengatakan bahwa kebutuhan domba di DIY 2000 per hari, sehingga kalau total populasi domba DIY itu, ketika kita bicara 1 tahun kebutuhan domba DIY hanya bisa 3-4 bulan memenuhi kuota domba, kebutuhan domba DIY. 8 bulannya di mana? Ngambil dari domba-domba sawit di Sumut, dari Jawa Timur, dari Jawa Barat. Nah, sehingga kita belum pernah bisa swasembada domba. Ini lucu ini, DIY. Nah, saya dengan adanya need market yang sudah sangat besar seperti ini, kemudian kalau ini saya masukkan ke pola investasi, saya cari investor, tapi kok biasa aja, susah saya dapat. Maka saya kembangkan teknologi tersebut. Nah, dengan adanya aplikasi dashboard monitoring ini, investor bisa secara day to day tadi melihat domba-dombanya. Sehingga ini lebih terkontrol. Lebih terkontrol. Dan untuk meningkatkan dana gitu ya, meningkatkan, kami dari Kalasan Valley tidak hanya pada investor tanda kutip pribadi, tapi juga dengan government, program-program pemerintah, dan yang ketiga kami melibatkan desa. Nah, ini kita bicara impact Pak Iwit. Melibatkan desa. Saya baru aja audiensi dengan Gusti Yudo Negoro gitu ya, dan Nayantoko dan Kadinas Kertrans DIY. Nayantoko itu ketua lurah se-DIY. Nah, di DIY, kalau tadi kita bicara DIY gitu ya, karena Mas Iwit juga berbicara DIY. Nah, DIY itu kan ada dana is. Di mana Ngarso Dalem Sultan itu pengen menggerakkan ini melalui desa-desa. Nah, saya masuk di situ. Dengan saya menggandeng Nayantoko, ketua lurah se-DIY, kemudian saya menggandeng dengan Gusti Yudo. Kemudian kami memberikan sebuah sistem budidaya domba, di mana itu juga kebutuhan dari DIY. Nah, ini menjadi support sistem yang kuat untuk akhirnya kami bisa mendapatkan dana melalui pengembangan BUMDes-BUMDes yang ada di DIY. Nah, hal-hal ini perlu kita terobos, teman-teman. Kita tidak hanya berpikir bagaimana mendapat investor, tapi lihat nih di celah-celah kita ini apa yang bisa kita manfaatkan. Tapi bagaimana kemudian sebuah bisnis itu selain itu adalah need, juga memiliki impact yang besar bagi masyarakat. Makanya kemudian kami bekerja sama dengan desa, dengan BUMDes-BUMDes. Itulah ekosistem yang kita buat. Salah satu Kalasan Valley adalah Stackhawk misalnya. Kemarin pada saat pandemi, salah satu startup di Kalasan Valley mendapatkan satu proyek yang luar biasa. Malik di di Stackhawk itu salah satu yang membuat genos. Jadi kalau teman-teman pasti tahu kemarin waktu kita pandemi di stasiun segala macam ada genos. Nah, itu salah satu yang membuat adalah anak-anak dari Kalasan Valley, yaitu Mas Malik. Artinya bagaimana kemudian tadi ketika kita bicara usaha, kita berbicara bisnis, kita berbicara startup, cari yang memang itu need. Ya, cari yang memang itu need. Tapi tidak berhenti di situ, harus disupport dengan teknologi, harus disupport dengan inovasi. Karena kalau kita bicara need, yang bertani juga banyak, yang peternak juga banyak. Apa bedanya dengan yang lain? Apa bedanya dengan yang lain? Maka ambil sektor yang need dan sentuh dengan teknologi, sentuh dengan inovasi. Dengan hal ini, menurut limitasi yang kami tahu, menurut pengalaman yang kami jalankan, sepertinya tidak susah untuk mendapatkan investor. Mungkin itu dulu Mbak, nanti bisa kita sambung. Wah, ini terima kasih. Keren sih, benar-benar. Bahwa akhirnya yang memiliki impact yang pasti akan diinvestasi gitu kan, diberikan investasi. Jadinya ini kita ngomonginnya lebih ke gimana startup bisa grow ya. Fundraising itu hanya salah satu part. Kemarin juga aku sempat kita mau bahas funding, tapi
mungkin growth-nya juga bisa jadi catatan gitu, bagaimana sebuah startup bisa tumbuh untuk kemudian dapat investasi. Tapi investasi itu sendiri bukan hanya investasi yang ya dapat uang gitu kan, tapi kan untuk gimana caranya kita bisa strategi. Nah, tadi udah menarik nih, mungkin biar lebih seru mumpung ada waktunya gitu, tadi aku dikasih tahu kalau ada waktunya boleh. Mungkin dari yang di sini ada yang mau nanya nggak? Mumpung ada orang-orangnya nih, ada dari IDX, ada dari Run System, ada dari penanaman modal juga, sama ada dari kawasan Valley. Mungkin dari para tamu ada yang mau tanya, Mas, Mbak, boleh? Oh, boleh. Siapa yang di ujung? Oke, mana nih? Kita tolong mic-nya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Lara Sita dari Key Garden Software House. Nah, terima kasih untuk fasilitasnya dan forum ini. Di sini saya mau bertanya. Ini kan temanya startup funding. Nah, saya maksudnya badan usaha saya bergerak di bidang IT digital juga. Tetapi lebih sifatnya seperti yang Pak Beno terangkan tadi, seperti solusi 247. Kami bentuknya mungkin tidak seperti startup, tapi konvensional gitu. Jalan bisnisnya tuh konvensional. Nah, kami melakukan sales, penjualan, dapat uang, cash flow kita atur untuk biaya produksi, repeating seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, adakah skema untuk fundraising bentuk-bentuk usaha yang seperti saya jalani? Karena begini, kalau kita dapat project besar yang kadang pembayarannya adalah termin atau di belakang, kita kadang kesempatan itu, opportunity itu ada, tapi kita nggak berani untuk grab the opportunity karena kita nggak punya kecukupan modal untuk itu. Sementara jika saya harus melakukan fundraising secara konvensional, apakah lewat bank ataukah lewat investment yang lain, biasanya mereka minta kolateral. Nah, sementara kolateral itu bentuknya aset atau cash kolateral. Nah, apakah ada baik dari pemerintah atau teman-teman komunitas di sini yang memfasilitasi bentuk-bentuk investment untuk badan usaha yang bergerak di bidang IT digital kreatif juga, tetapi yang seperti modelan saya, bukan yang ala startup seperti ini atau yang produk based seperti ini. Karena kalau startup kan saya lihat seperti Bapak yang dari Kawasan Valley tadi sudah ada produknya dulu nih. Kalau kita kan tidak creating produk, tapi kita justru kita juga meng-creating produknya banyak startup lain. Banyak startup khususnya startup baru itu mereka belum punya tim dev yang handal. Nah, mereka ordernya ke saya, meskipun ibaratnya kita kayak ghost developer gitu Pak. Kita nggak bilang itu dari produk saya atau dari order ke saya, tapi saya codingin untuk mereka. Yang jadi ini saya kan yang penting ada cash flow. Tapi nah itu tadi saya ingin tanyakan, apakah ada opportunity untuk fasilitasi investment yang seperti bisnis model yang seperti saya? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Siapa yang mau jawab? Iya, Pak Wiwit ya. Baik, sebenarnya kalau saya tidak tahu ya, cocok enggak ya kalau DBPM menjawab ini ya. Tapi kalau di kami memang selalu ada yang namanya forum business matching, Mbak. Sebenarnya mungkin Aditif pun juga memiliki forum-forum serupa ya. Cuman kemudian memang jujur saja kalau di kami di dinas itu memang lingkup usaha atau kemudian skema bisnis yang ditawarkan kepada investor memang belum banyak yang menyentuh seperti yang tadi Mbak sampaikan ya. Kami masih jujur saja kami masih sangat berkutat dengan model bisnis yang sangat konvensional, misalnya membuat produk dan kemudian sudah ada istilahnya
sudah ada barangnya dan kemudian kira-kira seperti ini gimana? Apakah layak enggak untuk diinvestkan? Cuman yang mau saya sampaikan begini Mbak, kalau saya hanya melimitasi apa yang tema yang kita bahas siang ini kaitannya dengan rising fund ya. Kalau dari sisi impact investing saya pikir begini. Kalau di kami selama kemudian Mbak Larasati bisa menampilkan prospektus bisnis yang bagus dalam artian misalnya tadi kan saya sudah sampaikan begini, untuk menjadi AIPO pun ternyata punya parameter yang mirip-mirip dengan impact investing. Nah, tadi saya sampaikan ke Mbak Dara bahwa ada buku panduan investasi lestari itu, nanti silahkan, saya kepengen itu disebarluaskan saja Mbak sebagai bagian dari dokumen yang diperoleh peserta di acara ini. Lah ini nanti bisa dilihat di situ Mbak, parameter-parameter apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk sebuah prospektus yang bisa ditawarkan kepada investor. Lah kalau kemudian itu nanti engagement dengan investor itu apakah bisa difasilitasi oleh DPPM maksud saya. Saya kira ketika kemudian Mbak Larasati bisa menampilkan sebuah prospektus bisnis yang bagus, tentu saja kami punya beberapa link yang mungkin bisa kita matchkan dengan investor yang mungkin membutuhkan atau mungkin match dengan pola bisnis yang Mbak lakukan. Tapi yang mau saya sampaikan di sini begini, yang paling penting sebenarnya apapun model bisnisnya, apapun kegiatan bisnisnya, yang paling penting ketika mencari investor tentu saja adalah bagaimana menampilkan atau mendeliverikan prospektus bisnis yang bagus. Dan parameter-parameter itu sebenarnya sudah bisa dilihat di buku panduan itu. Kalau kita bicara long term ya, misalnya kita mau AIPO atau mau yang tadi disampaikan bahwa muaranya memang AIPO ya Pak ya. Nah di situ dari tata kelola, lalu kemudian dari sisi lingkungan, dari sisi sosial itu silahkan dielaborasi. Karena ya tapi memang susahnya adalah ada beberapa model bisnis yang tidak bisa ya semuanya mencakup ini ya. Tapi tidak apa-apa, dicoba saja. Tampilkan prospektus bisnis yang bagus, lalu kemudian disampaikan ke kami misalnya, terus kemudian bisa kami bawa sebagai bahan promosi. Karena perlu diketahui bahwa kami memiliki 8 kantor IIPC atau Investment Promotion Center di 8 negara, dan ini mungkin juga sebagai informasi ya untuk forum ya. Jadi kami biasanya yang sudah saya lakukan kebetulan dengan Mas Matahari Farhan Sahat dari Visible Creative Hub ya. Itu beliau saya minta begini, Mas Isora, saya dikasih prospektus inkubasimu gitu kan. Biar bisa kami sampaikan ke teman-teman di IPC di luar negeri, barangkali ada yang model bisnisnya cocok dengan idealisme mereka gitu kan. Nah, saya kira Mbak Larasati juga bisa melakukan hal yang sama gitu loh. Menyusun prospektus yang bagus, lalu kemudian coba disampaikan ke kami, barangkali kami mungkin bisa bantu untuk memfasilitasi dalam kaitannya promosi atau kemudian matchmaking dengan investor yang potensial dan sesuai dengan apa istilahnya, sesuai dengan fit in dengan apa yang menjadi model bisnis Mbak. Mungkin seperti itu Mbak dari saya. Ya, makasih ya Mas Wiwit untuk penjelasannya, dan mungkin aku mau nambahin juga sih, kalau kita bicara soal investasi atau fundraising, sebenarnya bentuknya itu ada banyak gitu. Jadi ada yang bentuknya bagi hasil, ada bentuknya pakai kolateral. Penting juga untuk memperkaya pengetahuan itu biar nanti sebenarnya pilihannya nggak cuma satu gitu. Pilihannya nggak cuma satu, tapi juga yang harus diperkuat adalah untuk seorang founder mungkin ya, yang aku mau tambahin adalah untuk bisa tahu perusahaannya itu perusahaan project atau perusahaan yang ada produk yang sustainable. Karena dari situ juga investor akan lihat gitu seberapa lama bisnis ini akan, karena itu salah satu faktor penting gitu kan, nambahin juga tadi yang dari Mas Wiwit gitu kan. Jadi untuk kita sebelum fundraising untuk cari funding bisa konsultasi nih mungkin ya sama Mas Wiwit, atau bisa juga ke
IDX inkubator gitu untuk bisa jadi salah satu opsi gitu ya. Jadi mungkin tidak terbatas kolateral gitu. Itu berdasarkan pengetahuan saya saat ini ya. Jadi sebenarnya banyak, karena itu salah satu mungkin concern yang mungkin nanti Mas Raffi boleh kalau misalnya ada ini sebagai founder juga gitu, bahwa aku punya percakapan dengan startup founder juga, salah satunya yang dia cerita ia takut mau fundraising soalnya takut ada skema yang tidak menguntungkan gitu kan. Tapi kan itu masalah, kita banyak belajar gitu soal pengetahuan itu untuk biar nggak salah ambil langkah gitu. Jangan sampai terima investasi nanti perjanjiannya kalau misalnya rugi semua asetnya hilang gitu kan. Ada tuh kemarin dia sempat cerita, sama bilang, hah dari mana gitu, ada gitu. Terus yang banyak ngobrol dan masuk ekosistem itu juga salah satu yang aku advice gitu, karena dari situ bisa banget sharing sama yang di sini juga, masuk aditif, sharing sama Mas Aga, masuk kawasan Valley, sharing sama Mas Raffi juga, Mas Malik, ke DPPM. Jadi sebenarnya sumbernya banyak yang ingin membantu, tinggal nanti teman-teman mau reach out aja gitu, silakan reach out gitu, termasuk aku juga. Ini sekalian bilang gitu kan. Jadi kita ada banyak komunitas di sini, termasuk dari Blok 71 juga gitu. Jadi salah satu bagian dari ekosistem di Jogja. Jadi jangan takut gitu ya. Mungkin itu gitu, dan banyak-banyak sharing. Anyway, pas banget waktunya habis. Gitu. Jadi pesan penutupnya mungkin mau dari Mas Sony nih, boleh pesan penutup buat teman-teman startup yang senior. Senior atau tua nih ya? Iya, mungkin nggak banyak. Artinya bukan kita yang akan compete sebenarnya, Mbak, tetapi ekosistem yang akan compete. Jadi kita kerjain sendiri nggak mungkin lah. Terus kemudian kalau dulu sejatinya kami bikin startup, sebenarnya tujuannya simpel, Mbak. Kita pengen jadi kaya sih sebenarnya, karena agak dilematis, maaf Pak. Ada obrolan bahwa kalau orang kaya karena berpendidikan, miris dan tragis pada saat kita melihat di kota Yogyakarta. Banyak kampus, banyak universitas, banyak pelajar, banyak profesor, tetapi masuk provinsi yang salah satu termiskin gitu. Itu menjadi PR bersama, tidak mungkin selesai di satu pihak, sehingga kemudian apa yang kita bicara di forum ini jalannya banyak. Ada yang mau kemudian akuisisi, di belakang juga tadi sedang proses sebenarnya M&A lah ya. Ada yang pengen juga kemudian IPO, dan banyak mau bootstrap seperti Mbak Laras. Saya masih ingat proses yang kami alami beberapa tahun lalu juga. Tetapi artinya kalau dulu kita ngejar growth di area yang sekarang yang memang tidak sama lagi, yang katanya winter dan sebagainya, memang sesuatu yang stabil sedang kita kejar bareng-bareng saat ini. Sehingga kolaborasi dengan banyak pihak, stakeholder, saya pikir sih sudah menjadi need ya, bukan one lagi gitu ya. Mungkin itu Mbak. Oke, terima kasih Mas Sony untuk statementnya. Sebelumnya minta tolong tepuk tangannya untuk semua pembicara. Oke, terima kasih Mas. Ayo, sepertinya kita sudah selesai, udah mau lunch. Iya. Oke, baik, terima kasih. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk moderator juga narasumber kita hari ini, Bapak Ibu semuanya. Dan kami akan berikan kesempatan boleh untuk bisa memberikan kenang-kenangan. Kembali kita persilahkan, Mas Ibnu silakan. Silakan Mas Ibnu untuk bisa menyerahkan cindera mata kepada moderator juga narasumber kita hari ini. Nah, dari data sekali lagi juga soal pendanaan itu menjadi sesuatu yang krusial ya. Betul, untuk bisa mendukung dari ide-ide yang mungkin akan dikembangkan oleh teman-teman dari startup di sini. Benar sekali. Dan ini makanya adalah satu momen yang luar biasa di siang hari ini.
pas sekali sepertinya kita bisa bertemu dengan banyak pihak di momen ini. Betul. Karena di Musyawarah Nasional Asosiasi Digital Kreatif 2022 dari pagi hingga siang hari ini tentu saja kita bertemu dengan banyak teman-teman, banyak juga mungkin channel-channel, Nah, link-link berikutnya ataupun betul. juga relasi-relasi baru. Nah, ternyata juga startup itu butuh jodoh ya ternyata Mas Gundi. Hai. Ternyata butuh jodoh, siapa tahu nih melalui acara hari ini juga ketemu sama jodohnya. Betul Nah, sekali. ketemu dengan pihak yang siap untuk membantu mensupport lewat pendanaan sehingga bisa mewujudkan apa yang menjadi ide, gagasan dari teman-teman yang saat ini mungkin sedang mengembangkan startupnya. Benar sekali, dan sepertinya dari 4 panel ini yang memiliki masing-masing tema ya, dan kita juga sudah mempelajari semuanya. Betul. Tentu saja bersama-sama di sini, dan tiba saatnya sekarang kita istirahat terlebih dahulu. Betul. Makanya untuk seluruh peserta, seluruh rekan-rekan semuanya, kami persilahkan setelah ini dapat menikmati makan siang. Ya. Di area resto kami persilahkan semuanya teman-teman. Dan untuk para member aditif ya, member aditif silahkan nanti bisa memasuki ruangan kembali pada pukul 13.15 kurang lebihnya ya, atau setengah 2 nanti ya. Baik. Jam 1, sekarang udah jam 1. Sudah jam 1 ini soalnya. Jam 2. Oh, sorry, mohon maaf. Iya. Jam 2 lebih tepatnya ya. Oke, jadi Nanti. silakan nanti sekali lagi untuk Bapak Ibu semuanya, seluruh tamu yang hadir hari ini silakan untuk bisa menikmati hidangan santap siang di area resto. Ya. Dan mohon kesediaan untuk khusus untuk rekan-rekan member aditif kembali ke ruangan ini pukul 2 karena akan dilanjutkan dengan kegiatan Munas siang hari nanti. Kita persilakan untuk foto terlebih dahulu Pak Ibnu dan juga beserta para narasumber dan moderator. Silahkan kita foto bersama terlebih dahulu, dan akhirnya siang hari ini rekan-rekan semuanya kita tutup untuk yang sesi pagi ini ya. Ya. Dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan Musyawarah Nasional Asosiasi Digital Kreatif 2022 dari pagi hari tadi. Betul sekali, dan juga kita berharap sekali lagi melalui diskusi kali ini dalam aditif Digital Ecosystem Connect ini bisa semakin meningkatkan sinergi kita bersama, kolaborasi untuk bisa membangun ekosistem yang lebih baik ke depannya nanti. Betul sekali, untuk kemajuan usaha digital Indonesia berikutnya, tahun-tahun berikutnya. Dan juga tentu saja kami ucapkan terima kasih kepada Run System, Hacklab Rocks, Arufana, Dojo Box yang telah memberikan sponsor untuk acara ini. Dan terima kasih juga yang sudah mengko-organize dari Blok 71 Yogyakarta. Dan tentu saja Musyawarah Nasional Asosiasi Digital Kreatif 2022 ini presented by Aditif Asosiasi Digital Kreatif. Dan juga sekali lagi terima kasih pastinya untuk seluruh peserta yang sudah hadir siang hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali yang lagi meriah. hadirin sekalian. Terima kasih Ya. hadirin sekalian, terima kasih rekan-rekan sekalian. Kalau begitu tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangatnya karena hari ini masih panjang. Nah. Namun sebelumnya kami berdua ingin menutup rangkaian acara pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata saya Fenabella Arin. Dan saya Gudisos, mohon undur diri, kita pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami berdua. Selamat siang. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.